semuanya hari ini? Baik. Oke, baik, luar biasa. Dari hari ini kita akan memasuki materi yang baru. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, satu orang pimpin kita dalam doa. Silakan. Siap. Oke, baik, terima kasih. Mengecek kehadiran terlebih dahulu. Adelia hadir. Adinda hadir. Alia hadir. Aulia. Ananda hadir. Paso. Karin hadir. Oke, itu ya, hari ini hadir semua ya. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita harus speaking dulu supaya membangkitkan semangat kalian. Oke, oke, semuanya silakan berdiri. Jadi ini namanya tepuk konsentrasi. Kalau saya bilang tepuk setengah, saya tepuk setengah. Kalau saya bilang tepuk satu kali, tepuk dua kali, tepuk tiga kali. Oke, jangan ada yang salah ya. Oke, tepuk dua kali, tepuk setengah. Nah, ini masih belum konsentrasi. Tepuk tiga kali, tepuk satu kali. Nah, Ciko, konsentrasi Ciko. Oke, lanjut. Tepuk setengah. Ulangi, tepuk setengah. Tepuk dua kali. Tepuk tiga kali. Tepuk satu kali. Oke, silakan duduk semua ya. Terima kasih. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang baru yaitu tentang usaha dan energi, jadi saya akan mereview kembali materi yang kita sudah pelajari minggu lalu. Ada yang masih ingat kan? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Sistem ekspresi. Oke, sistem ekspresi pada manusia. Ada yang bisa jelaskan organ apa saja dalam sistem ekspresi pada manusia? Ya, benar ya. Sistem ekspresi pada manusia organnya adalah hati. Hati mengeluarkan cairan berdebu. Ada paru-paru yang mengeluarkan apa? Karbon dioksida. Ada ginjal yang mengeluarkan metabolisme berupa kulit. Dan yang terakhir kulit. Kulit mengeluarkan keringat. Oke, seperti itu. Jadi pada hari ini kita akan memasuki materi baru yaitu tentang usaha, energi, dan pesawat sederhana. Namun pada hari ini kita akan masuk ke satu bab yaitu tentang usaha. Oke, sebelumnya saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Di mana di sini ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami. Yang pertama, untuk menunjukkan kemampuan memahami konsep dasar dan berkaitan dengan antarusaha dalam konsep usaha. Yang kedua, menekankan kemampuan menguraikan hubungan antara daya dan perpindahan. Dan yang terakhir, mengukur kemampuan menjelaskan keterkaitan antar besaran, usaha dan daya dan menerapkannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Itu adalah 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya ada capaian pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan pengertian usaha, mengidentifikasi satuannya, serta memberikan contoh faktor yang mempengaruhi usaha dalam fenomena kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat membandingkan ciri-ciri usaha positif, negatif, nol, serta mengklasifikasikan contoh-contoh nyata dalam kehidupan usahanya. Oke, seperti itu. Jadi hari ini kita masuk ke subbab yaitu tentang usaha. Ada yang bisa jelaskan kan apa yang dimaksud dengan usaha? Oke, silakan Haji. Usaha adalah gaya atau restoran gaya yang bekerja pada benda dan yang mengakibatkan benda berpindah dari posisi awal. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk Haji. Ini ada apa yang dikatakan oleh Haji. Usaha adalah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada satu benda sehingga menyebabkan benda itu berubah posisi dari posisi awal ke posisi akhir. Misalnya contoh dalam kehidupan kalian sehari-hari, kalian mendorongkan sebuah meja atau sebuah kursi.
karena memberikan gaya pada kursi tersebut, sehingga kursi tersebut akan mengakibatkan perubahan posisi dari posisi awal ke posisi akhir. Seperti itu. Oke. Di sini ada yang kedua, mengapa mendorong tembok itu yang tak bergerak usahanya sama dengan nol? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, silakan. Oke, tepuk tangan dulu untuk temannya. Oke. Jadi usaha dorong itu terjadi ketika kalian memberikan gaya pada suatu benda, tapi benda tersebut tidak mengalami perubahan posisi. Jadi ada gaya, tapi tidak ada usaha. Misalkan kalian mendorong tembok. Kalau kalian mendorong tembok, dia akan berpindah atau enggak? Ya. Kalian setelah memberikan gaya berupa dorongan, tendangan pada tembok tersebut, tapi dia tidak akan mengalami perubahan posisi. Kalau dalam fisika, usaha itu terjadi ketika suatu benda akan mengalami perubahan posisi. Ketika kalian mendorong sebuah benda dari posisi awal ke posisi akhir, maka dia akan berubah kan dari posisi awal ke posisi ini, posisi terakhir. Seperti itu. Yang berikut ada pertanyaan lagi, apa bedanya usaha positif dan usaha negatif? Kalian bisa jelaskan? Oke, silakan. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, di sini dikatakan usaha positif bila suatu gaya itu searah dengan gerak benda. Misalkan kalian mendorong meja tanpa arahnya berlawanan, kan dia itu lanjut ke depan terus kan, yang berlawanan. Kalau usahanya negatif, saya akan memberikan contoh gambarnya. Misalkan suatu benda, ini adalah gaya, kalian mendorong benda ini ke arah kanan, maka dia akan terus melaju ke kanan. Kalau misalkan ada gaya yang berbalik arah, maka dia akan dikatakan usaha negatif. Karena adanya gaya yang berlawanan. Sudah dijelaskan konsep definisi dari usaha. Lalu persamaan dari usaha. Usaha sama dengan W sama dengan F dikali S. Di mana W itu sendiri sama dengan usaha. W sama dengan lama dari usaha. Satuannya ada yang masih ingat? Satuan dari usaha Joule atau baca Joule. Yang kedua adalah tentu dalam suatu usaha ada yang namanya gaya. Kalian tadi mendorong meja, mendorong kursi itu adalah gaya. Jadi gaya adalah suatu tarikan atau dorongan pada suatu benda. Maka namanya F sama dengan gaya. Satuannya Newton, benar. Yang ketiga adalah S itu berpindah. Benar. Satuannya meter atau sentimeter, tergantung soal. Oke, kita lanjut. Nah, secara terjadinya usaha ada gaya pada benda, terjadinya perpindahan, gaya memiliki komponen pada arah perpindahannya antara tiga lurus. Oke, ini tadi ya rumus dari usaha W sama dengan F kali S. Nah, ini tadi arah gaya Fs perpindahan. Jadi searah, maka usaha itu akan lebih besar dibanding dengan nol. Kenapa ini besar? Ketika berlawanan, maka tentu kalau misalkan berlawanan, maka dia akan hasilnya negatif. Maka usaha yang dihasilkan itu lebih kecil dibanding dengan nol, yaitu mengurangi energi benda. Contohnya gaya geser dan rem pada sepeda kalian tadi. Ketika kalian mendorong meja pada permukaan yang halus kan itu dia akan melaju kan. Kalau permukaan kasar tentunya dia akan
melambat. Kalau kalian jalan di aspal, itu motor kalian akan melaju dengan cepat. Kalau kalian jalan untuk jalan yang berbatuan, itu akan sulit kan kalian berjalan. Nah, itu adalah permukaan atau yang mana-mana dengan gaya geser. Yang berikut adalah tegak lurus. Jadi tegak lurus itu ketika usaha sama dengan 0. Jadi tegak lurus ada namanya gaya normal. Jadi gaya normal itu dia selalu tegak lurus terhadap benda. Berat dengan beratnya ke bawah, gaya normalnya itu ke atas. Oke, sekarang sudah waktunya untuk berdiskusi. Dari sini, di sesi diskusi ini kita akan membagi 5 kelompok. Dari dalam kelompok ini masing-masing mengerjakan RKPD. Jadi saya akan membacakan RKPD-nya. Nah, ini merupakan contoh RKPD. Di sini di RKPD ini ada keterangan nama kelompok. Kalian isikan nama kelompoknya masing-masing. Ada petunjuk pengerjaannya. Ada tujuan pembelajaran, pengantar teorinya. Kalau kalian masih belum paham, di sini juga ada teori-teorinya. Dan juga ada kegiatannya. Di situ ada 0 soal. Kalian kerjakan masing-masing kelompok. Baru nanti setelah selesai dipresentasikan di depan. Mungkin perwakilan dari masing-masing kelompok 3 orang masuk ke depan atau 4 orang. Oke, bisa dipahami? Oke, silakan duduk dalam bentuk kelompok. Oke, baik. Selanjutnya masuk ke sesi presentasi. Jadi yang sudah kerjakan tadi itu dipresentasikan ke teman-temannya. Oke, yang pertama kepada kelompok 1 dipersilakan untuk presentasi ke depan. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan divisi usaha dalam IPA. Usaha adalah kali antara gaya dan perpindahan benda. 2. Apa saja contoh usaha yang kamu ketahui dalam kehidupan sehari-hari? Contoh, usaha dalam kehidupan sehari-hari mendorong meja agar berpindah tempat, mengayuh sepeda agar bisa berjalan. 3. Tuliskan bentuk persamaan matematis dari usaha serta keterangan simbolnya. W sama dengan F kali S. W sama dengan usaha, sama dengan gaya, Newton. S sama dengan perpindahan, meter. Kami mendorong sebuah keranjang dorong berisi barang mengelilingi sebuah lapangan berbentuk lingkaran. Kami mendorong keranjang tersebut sampai kembali lagi ke tempat awal. Apakah kami melakukan usaha? Jelaskan alasannya. Jawabannya tidak, karena perpindahannya 0 sehingga usahanya 0. Dalam fisika, usaha hanya terjadi jika ada perpindahan benda akibat gaya yang diberikan. 5. Kamu mendorong sebuah buku dengan gaya sebesar 6 Newton sehingga buku tersebut berpindah sejauh 40 cm. Itulah besarnya usaha yang telah kamu lakukan. Jawabannya diketahui. F sama dengan 6 Newton, S sama dengan 40 cm. Diketahui W sama dengan F kali S. W sama dengan 6 Newton dikali 40 cm. W sama dengan 100. W sama dengan 204. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, untuk kelompok 1 apakah ada yang ditanyakan? Ada Pak. Oke, silakan. Apa usaha bisa berpindah positif, negatif atau 0? Karena bergantung pada arah gaya terhadap perpindahan. Oke, baik, terima kasih. Kita lalu di kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan duduk.
silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menjawab jawaban dari lembar kegiatan peserta didik LKPD. Dalam IPA bisa dikatakan sebagai kekuatan daya yang bekerja untuk memindahkan benda. Berdasarkan usaha W berkaitan dengan dua besaran yang sudah kamu pelajari di kelas 8, yaitu gaya F dan perpindahan S. Daya bisa sepenuh dari tarikan maupun dorongan. Berdasarkan arah Sekarang kembali ke kita masing-masing. Oke, hari ini karena ini kelompok 5 telah selesai mempresentasikan, cukup di sini untuk pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan untuk pelajaran kita pada pagi hari ini? Saya Pak, Silakan Najib. hari ini kita belajar tentang pengertian usaha. Usaha positif, usaha negatif, usaha nol, persamaan usaha, contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari, dan terakhir mengerjakan pilihan soal dalam LKPD. Oke, tepuk tangan dulu untuk Najib. Oke, itu ya. Jadi tadi itu kita sudah mempelajari pengertian dari usaha dan juga bersama sistematis dengan juga contoh kehidupan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari sini materi kita akan lanjut ke minggu depan, yaitu materi tentang energi. Oke, baik, itu saja. Sebelum kita tutup, satu orang pimpin kita dalam doa, silakan. Siap.